Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Titin Suprahatini, calon guru penggerak angkatan 6 dari SDN Sutawangi 1, Kabupaten Majalengka. Kali ini saya akan memaparkan tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Nah, pada kesempatan ini saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Dan yang ketiga, apa saja yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya mempercayai tentang murid dan pembelajaran di kelas itu seperti berikut ini. Yang pertama, siswa bagaikan kertas kosong yang bisa kita tulis sesuka hati kita. Selama ini saya beranggapan bahwa siswa bagai kertas kosong yang bisa kita tulis apa saja sesuai keinginan kita sebagai orang dewasa. Maksudnya kita sebagai gurulah yang menentukan mau jadi apa siswa tersebut. Oleh karena itu, di setiap pembelajaran siswa diminta untuk menuruti keinginan kita. Yang kedua, pembelajaran masih berpusat pada guru. Dapat dikatakan bahwa guru merupakan satu-satunya sumber belajar. Maksudnya guru berperan aktif dan dominan di kelas dibandingkan dengan siswa-siswanya. Dan biasanya ini terlihat ketika pembelajaran siswa hanya diam, jarang bertanya ataupun mengungkapkan ide atau pendapatnya. Yang ketiga, hasil pembelajaran lebih menekankan pada aspek kognitif. Artinya dalam proses pembelajaran lebih mementingkan aspek pengetahuannya saja, sedangkan aspek afektif dan psikomotor tidak diperhatikan. Yang keempat, siswa mempunyai kemampuan yang sama. Kenyataannya, setiap siswa itu mempunyai kemampuan yang berbeda. Ada yang lebih senang belajar dengan menggunakan visual, ada yang senang dengan menggunakan audio, atau mungkin gaya belajar kinestetik. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.1, perubahan dari pemikiran atau perilaku saya adalah yang pertama, siswa bukanlah selembar kertas kosong, namun kertas yang sudah terisi tulisan samar-samar sesuai kodrat yang telah dimiliki sejak lahir yang harus kita tebalkan. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa atau student center. Di sini guru hanya berperan sebagai among yang hanya membimbing dan mengarahkan siswa sesuai dengan potensi dan minatnya masing-masing. Yang ketiga, tidak lagi memfokuskan pada kognitif siswa. Kita sebagai guru harus bisa mengenali karakteristik siswa, bisa menggali bakat, keterampilan siswa untuk tetap memberikan penilaian terhadap siswa tersebut. Dan yang keempat, setiap siswa mempunyai kodrat yang berbeda. Kita sebagai guru tidak bisa menyamaratakan siswa yang satu dengan yang lainnya. Lalu penerapan yang segera saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya yang pertama itu membuat kesepakatan kelas agar siswa dapat bertanggung jawab atas komitmen yang dibuat. Kemudian yang kedua, merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa. Variatif dengan menggunakan teknik permainan karena sesuai kodratnya bahwa anak akan lebih senang bermain. Yang ketiga, memahami karakteristik belajar siswa dan menggali potensi siswa sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Yang keempat, menjadi teladan yang baik bagi siswa dengan melakukan pembiasaan positif secara berkelanjutan untuk menumbuhkan budi pekerti yang baik. Kemudian kesimpulannya, banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari beberapa dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang harus kita terapkan dalam proses pembelajaran kita di kelas ataupun di sekolah. Salah satunya yaitu peran kita sebagai guru dalam semboyan pendidikan, di mana di situ dijelaskan bahwa kita harus bisa menggali potensi siswa, menuntun siswa dengan kodratnya masing-masing dengan tidak lupa memberikan suri toladan yang baik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, demikianlah pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.